Oke, yuk kita lanjutkan lagi untuk web scraping dengan Selenium basicnya. Ini kemarin sudah yang sampai untuk mengambil tabel lokasi ini, kita sudah menyusun tabelnya. Kita juga sudah dapat scriptnya. Pada dasarnya itu kita sudah dapat scriptnya di sini. Nah, ini ya. Di sini sudah dapat. Ini pada posisi ini nanti kan di sini kan untuk pemeriksaannya berlaku lagi seperti yang di atas itu tuh. Nanti kita lihat di sana deh. Ya, ini di sini yang bedanya adalah dia harusnya sampai body. Kemarin belum dipasain body karena kita mau lihat headernya yang ada exit for ini. Jadi yang bagian nulis data dan apa ini, yang ini nanti akan kita bawa ke sana. Tapi yang di sini yang penting ini adalah body, gitu. Ya. Nah, bagian ini untuk set tabel nama ini kan adalah si dia nih, set tabel nama. Nah, ini kan kita akan paste ke sini nih. Paste ke situ mulainya dari sini. Nah, ini. Oke. Kita paste ke sana gitu. Lalu nanti kita lengkapi variabel yang dibutuhkan, misalnya call button lihat ini. Ini kan harus ada nih di sini. Kita buatkan di baris baru saja. Ini berarti punyanya yang untuk nganu kan, mengambil pakai tombol lihat, button lihat itu kan. Terus di sana ada i button, ya kan, s integer. Gitu. Untuk sementara yang dibutuhkan masih itu. Untuk sampai proses ini kan, nih, ini kan sudah ada di atas tabel log. Tabel log itu kita sudah punya di sana. Ini tabel log. Kalau mau dijajarkan di sini juga boleh. Begini kita jajarkan sebagai satu kelompok. Kemudian habis setelah itu belum ada lagi. Oke. Nah, sampai di sini ini untuk memproses 120. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai menuliskan. Di sini dia sudah ikut loop. Jadi loop per page dia sudah otomatis ikut loop per page gitu ya ceritanya. Oke, sekarang ini proses yang bagian ini, proses ini kita kan butuh ngecek setelah ngambil button dia diklik. Di sini mungkin kita butuh kasih waktu ya, port width-nya walaupun cuman sekitar 10 milisecond atau apa gitu ya, 10 mikrosecond atau milisecond kayaknya. Itu yang penting ada dulu deh sementara. Walaupun nanti dia di sini akan mencari lagi. Ya, itu untuk memastikan saja. Setelah kita dapat tabel log kan pemeriksaan pertama kalau di sini ini ada atau enggak. Kita ikutin saja yang ini. Ya kan? Ini pemeriksaan yang ini nih. Oke, kita paste ke sana. Ya kan? Ada atau tidak si nganu gitu ya. Si siapa namanya? Si data itu gantian if. Maka yang bagian ini sudah masuk ke dalam ini tabel log. Jangan lupa gitu. Kalau dia sudah ada datanya. Nah, kita masih belum nambah variabel apa-apa ya di sini ya. Kalau dia sudah ada datanya, terus kalau di atas ini dia memeriksa lagi apakah dia itu datanya sama dengan yang kemarin gitu ya. Nih di sini nih. Nih, kita murni hanya mengikuti itu, mengikuti yang di sana itu. Tapi nanti kita akan sesuaikan nganunya, sesuaikan apanya, nama objek yang kita butuhkan. Nah, misalnya begini nih, s data time itu kan sudah nggak dipakai di sini nih data time, tapi s data pref ini kan yang dipakai. Oke, s data time oke lah, kita ngambil dari situ. Ini ngambilnya dari tabel log, berarti dia akan ngambil salah, dia akan ngambil di record pertama di ini record pertama semua TD saja. Kalau itu kan hanya ngambil di kolom pertama, kalau ini satu baris saja misalnya gitu ya. Nih kalau ini satu baris, jadi ini di sini adalah ambil record
pertama dari tabel log gitu ya, satu baris full gitu ceritanya. Ini bagian ini itu disimpan di data temp. Nah, kita butuhnya ini variabel untuk menyimpan yang pref-nya. Nah, kita tambahkan di sini slog pref gitu, string gitu ya, atau kita mau sekalian yang temnya juga boleh supaya namanya nggak bingung gitu ya. Jadi satunya tadi data temp mana tadi data temp, kayaknya ada deh atau belum ada ya, data temp sama apa gitu kan tadi, data pref gitu ya. Nah ini data pref sama data temp. Nah di sini ada log pref sama log prem gitu, yang bedanya cuma lognya aja. Oke, berarti depannya cuma kita ganti log, ini kita ganti log gitu, yang ini kita ganti log, berarti ini juga ganti log gitu ya. Nah sekarang slog pref-nya itu kan harus nol lagi, di setiap page-nya. Berarti kan di atas ini mulainya ya kan, kita pasang sini sama dengan vp no string gitu ya. Oke. Ya sudah sampai di situ. Nama las nggak penting, itu sudah ada. Sekarang row tulis. Nah row tulis itu berarti ini ada row untuk lihat kan, untuk row untuk lihat. Berarti kita bisa tambahkan di sini row lihat gitu ya. Jadi row penulisan si lihat itu, nah, gitu. Kalau ini kan row tulis, ini log gitu aja ya, log aja deh, slong. Nah gitu. Nah log ini kan kita juga nulisnya sama nih, kita nulisnya mulai dari 2 ya, kita tambahkan di sini log sama dengan 2 gitu ya. Ini untuk nulis kan gitu, batas mah tetap itu. Oke. Nah kita sudah sampai, nirunya sudah sampai sini, kita sudah sampai situ nirunya. Berarti di sini niru berikutnya adalah baris ini kita tiru saja, nggak usah terlalu rumit begitu ya, gini ya, gitu ceritanya. Oke, sudah temp, sudah. Cuman sekarang kita ganti namanya, ini slog pref, datanya diganti jadi log. Udah selesai. Ini sudah sudah satu blok. Kemudian kita lihat lagi niru di atasnya, ini jumlah, ini adalah jumlah baris yang diperoleh. Nah kalau ini yang penting lebih dari 0. Oke, jadi kita nggak usah bandingin, yang penting ada atau enggak kan. Nah ini kita menghitungnya dari, mau nggak mau di sini kita harus menghitung dari si log, mana tadi, tabel log. Ini tabel log ini aja, tabel log ini kita hitung jumlah jumlah si barisnya ya. Kalau yang di sini kan jumlah tombol kita udah bisa dapat, berarti kita nanti akan nyontoh mirip-mirip itulah untuk ngambil si jumlah baris yang sedang dengan itu ya. Oke, di sini nih kita bikin. Nah sekarang kita kasih nama ini kan harus pakai web elements untuk tahu tabel log ini isinya. Tabel log itu kan satu body, itu isinya ada berapa tr, itu kan kita butuh butuh web elements gitu ya. Oke, kita ambilkan web elements, kita bikin web elements yang belum dipakai. Gini deh, bawah sini aja di collection row log, collection table log gitu ya, rows. Nah ini web element gitu ya. Oke. Nah kan ceritanya begitu. Ini kalaupun saya mau bikin langsung sebenarnya juga bisa, cuman
Nah, ini kan kita kan belajar ya. Jadi begini, set di sini itu adalah si table lock. Mana tadi table lock? Ya, gini namanya. Find element by. Find elements by gitu loh. Find elements by expand. Expandnya apa? Lah itu tadi yang lanjutannya sih. Kita mestinya udah hafal loh. Lanjutannya dari body untuk mendapatkan si TR itu kan gini, lanjutannya body ini ambil semua TR gitu ya. Nah gitu tuh itu dah hitungan semua TR gitu ya. Ini kita nggak bisa wait ya kan, jadi udah gitu aja. Dan kita tahu bahwa barang ini pasti sudah ada, sudah ada weightnya di sana, pasti sudah keluar dia. Mana di atas ini juga udah dapat lagi, maka dia nyari ini pasti sudah dapat semua itu. Oke. Nah sekarang di sini kita akan simpan angkanya. Angkanya itu adalah di jumlah rows log gitu ya. L rows log add baru gitu ya. Rows log baru S long gitu. Terus log baru S long kan itu. Ini kita tuh sebenarnya ngambil itu cuma mau ngambil ini nih. Nah ini bisa saya isi begini, titik count gitu ya. Nah ini kan hanya count. Jadi kalau saya mau langsung, ini saya bisa langsung tempelkan di sana jadi count. Maka di sini langsung jadi gitu ya. Ya ini akan saya simpelkan. Jadi bagian ini langsung saya ambilkan, taruhkan di situ ya. Nah kan mengganti sama-sama itu ya. Oke itu sekarang di sini untuk yang namanya apa namanya si apa nih namanya variabel. Nah itu tinggal diputar gini aja, yang satunya di off kan. Nah itu ceritanya, maksudnya tadi itu begitu. Nah sekarang kita bisa ngecek if-nya si Elrus ini ya. Wah ini kalau di sini, nah ini harus lebih dari 0, maka baru proses tulis di sini ya kan. Sini kan ada proses tulisnya. Ini proses tulis. Oke, di sini proses tulis. Wah, salah lagi. Sini proses tulis ke sheet. Tulis log ke sheet. Nah, log itu location ya, tabel location. Nah, ini kita enif di situ. Itu kalau dia lebih dari 0 lah kan. Setelah itu urut ya, ikut lagi kayak ini ya. Nih kan, ini kita mau ngeset apa lagi di sana. Oh kita butuh yang namanya apa tuh namanya, namanya si ilihat. Oke ya kan, ini kan ada ID lihat nih, ini kan harus disesuaikan dengan ini ID lihat ini kan. Nah ID lihat, berarti kita akan bikin ID lihat di sini. Berarti ini saya tambahkan kolom ke belakang di sini ID lihat. Tapi ID lihat ini nggak bisa pakai formula. ID lihat ini mengikuti si dia tadi, si siapa tadi namanya, si proses ini di sini nih. Oke, kita sudah sampai sini ya. Dah. Nih di sini kan proses tulis log sheet nih. Nah ini di sini nih kita harusnya set ID lihatnya. Di sini berarti saya bisa bilang ID lihat sama dengan ID lihat plus 1 gitu ya. Nah ID lihat ini kita bisa buatkan di sini variabelnya gitu ya. Ini misalnya Pak S integer juga boleh deh. Nah, gitu ya, S integer atau S long lah. Saya sukanya S long, cuman ini awalnya isi nggak apa-apa lah. Nih saya taruh bawahnya sini ID lihat itu dimulai dari 0 gitu ya. Maka
Jadi tadi begitu dia mulai proses pengambilan ini, dia mulai ngelup di setiap buton. Begitu dia ketemu buton, dia ketemu bahwa ini ada barang baru, maka dia akan ngeset, oh, ini ID lihatnya sudah nambah 1 gitu ya. Maka ID lihat ini bisa kita tulis ke sana. Misalnya ke sheet berapa itu? Kita mau nulisnya ke sheet 3 data lokasi, maka kita bisa nulis di sini sheet 3 range A, karena tadi ID lihat kita taruh di A, N, L row nya, L row apa tadi namanya, L row log ya. Apa tadi di sana, di sini loh, ini loh, yang ini loh, L row log. Nah, di baris L row log begitu, resize nya kan tetap harus 1 blok. Jumlah rekod yang ada di situ ya, L rows log baru gitu. Nah, ini value nya adalah ID lihat begitu. Oke. Nah, yang di sini kita akan nulis di labelnya di B berarti kan, B N log gitu kan, N tadi pinjam ini. Nah, gini jadinya, tapi di kolom B tabel lognya gitu ya. Ini contoh, ini kan kita hentikan dia di jangan 120 deh, anu aja 5 aja ya, biar rada cepat nanti kita nyobanya. Oke, ini saya run deh ya. Oke, saya run tuh, dia baca gitu kan ya. Nah, ini ada debug yang masih aktif ini. Debugnya di mana ya aktif ya? Kok ada kayak gituan? Oh, ini dia. Ya, di off kan. Nanti tidak menu-menuin kan. Nah, ini kan hasilnya kan begini, ya kan? Ini ID lihatnya, wah, ID lihatnya kok 8 ini. Wah, ini kok bisa 8 tuh dari mana nih dia nih? Oh, karena dia belum nambah nih ID row-nya. Waduh, ini berarti di bawah sini harus ada nih. Setelah kita nulis, berarti bagian bawahnya apa tuh di situ? Setelah kita nulis, oh, ini bagian mengupdate. Kurang bagian mengupdate-nya. Baiklah. Nah, makanya bagian mengupdate nilai baru, nilai row apa tadi? Row log gitu. Untuk next button lihat dan next page, gitu ya, termasuk di next page, gitu. Nah, ini yang kita pakai adalah L row log ini ditambah gitu kan. Nah, enaknya kita bikin variabel mirip-mirip tuh gitu. Sekarang kita coba lagi. Saja. Bisa dibersihkan. Kalau yang di sana nggak usah dilihat, kalau yang di sana. Yang di sana kalau mau dibersihkan ya nggak apa-apa nih. Saya bersihkan deh biar ya. Oke. Dah nih. Kita fokusnya di sini ya. Oke. Sambil di run. Gitu. Nah, dia nulis catat. Nah, ini biasanya ini ya, ini instability. Nah, ini kita harus sering waspadai itu yang kayak gitu tuh. Ini karena langsung nih. Wah, ini kalau asal udah karena langsung gini nih, ribet nih. Kita cari akal yang lainnya. Oke. Itu hal-hal seperti itu. Untung udah keluar sekarang. Ya, kalau belum malah nggak kelihatan. Berarti kita memang butuh ini. Kita butuh ngambil elemen si rows ini. Ini memang dibutuhkan ini. Karena dia langsung ketemu di sana. Kan ini kan ambil rows kan. Nah, kalau ambil rows itu berarti kan call rows-nya itu kan ada di sini. Ini kan sampai TR, semua TR kan. Nah, ini malah bisa kita letakkan dia di atas sana sebelum stem, sebelum log time ini. Nah, gitu.
Gitu ya. Oke, nih baru ini kita aktifkan gitu ya kan lock kan sudah pasti ada isinya itu sebenarnya. TR ini pasti sudah ada isinya ini ya kan, lock ini pasti sudah ada isinya. Untuk dia ngambil ini nih yang dia telat nih, itu ceritanya tuh gitu ceritanya ya. Jadi kita akan ambilkan dia dulu di sini, lalu kita simpankan dulu di sini di Elrus baru begitu. Adalah ini, jadi ini dipakai 2 kali nih, titik con gitu ya. Oke, udah itu titik con. Ini bisa kita buang, yang ini kita masukkan ke atas sana. Nah, kita ngecek yang itu dulu. Jadi nggak ada perubahan untuk ke bawahnya. Kita kan hanya menukar saja. Nah, yang S-lock ini bukan itu. S-lock ini sudah ngambil dari ini saja. Nggak usah begitu, ya kan? Kalau sudah begini kan kita bisa bilang 1, ya kan? Tuh, gitu ceritanya. Ingat ya, yang ini kan isinya semua baris. Dia hanya butuh 1 baris. Yang di sini tadi kan hanya butuh 1 baris. Ya sudah, itu kita kasih 1 baris. Gitu ya. Nah, moga-moga ini mau. Oke. Kita coba. Memang begitu resikonya kalau kita nyoba-nyoba itu. Resikonya nyoba-nyoba itu apa? Otomasi seperti gini ini ya kita nggak tahu internetnya sana kecepatannya seperti apa lah, jadi ya kan serba tergantung tuh, emang nggak enak. Nah, ini kan udah dapet nih. Oke, dia sudah bisa masuk ke sana. Ini kan 1 2 2 3 3 3 4 5 6 7 8 8 gitu ya. Jadi di ID lihat 8 dia ada 2 baris gitu ya. Udah kan, cukup kan, udah jadi itu sampai situ. Ini nanti kalau dijoinkan dengan si data nama ini, mungkin kita nulis page kali ya, page boleh deh, nanti page-nya kita tulis di sana ya. Ini terus dengan bunyi lihat dan page gitu ya. Ini kan soalnya kan kalau lihat itu kalau dia ada isinya, bukan lihat di sana kan tetap 6 ya kan. Nah, ini kan harus butuh diproses itu, nanti biar diproses di belakang gampang. Jadi joinnya itu berdasarkan tempat ini, yang bunyinya lihat ini, page, lalu ID lihat. Kita di sini baru menyediakan ID lihat, gitu ya. Kita sediakan lagi di sini. Di sini kita kasih page. Kalau page berarti kita akan geser kolom hasil tabel, kita tulis ke kolom C karena kolom B-nya adalah page, gitu kan? Di sini B adalah page. Page-nya apa? Itu page-nya mana tadi? L page tadi di atas ini. Kita udah hitung. Nah, ini L page. Gitu. Oke. Kemudian setelah itu kita mau ngambil apanya? Lihat, kata lihat kan. Jika memang butuh 1 kolom yang nanti tulisannya adalah lihat gitu, si nama tombolnya ya kita tulis aja di situ, gitu ya. Itu bisa dilakukannya, misalnya sekalian deh biar nganunya apa, tempat konsultasi gitu katanya tadi di sana, gitu. Kalau memang mau dibikin seperti database ya, nah itu kita ngambilnya dari si siapa namanya ini nih, buton klik ini kan, itu kan namanya call buton lihat ya kan. Nah, kita bisa panggil lagi call buton lihat, i buton ini akan salah tulisnya tadi di mana, kolom C, kolom C itu adalah yang ini, berarti pindah gede ya, tabelnya pindah gede ya, cek lagi ini ya, tabel mulainya pindah gede. Ini ID web nih, berarti geser nih kurang ke sana, nantilah diatur di sana. Nah, ini kolom C. Kolom C ini adalah tempat konsultasi yang diambil dari bunyi call button tag. Nah, call button tag ini gitu. Mana jadi ini
ini titik teks begitu. Ya kan, udah selesai. Ya enggak. Nah, ini bisa di run lagi. Kita coba run lagi. Supaya tahu nanti kalau ada error-errornya lagi, kita bisa lihat lagi ya. Jangan nambah kolom di kanan sana, nambahnya di kiri saja ya. Oke, kita run lagi lah. Coba run, di run. Yes. Nah, gitu sip gitu. Nah, ini kan lihat. Nah, 3 kolom pertama ini adalah kolom-kolom untuk join ketemu dengan si nama berdasarkan 3 kolom juga ini. Gitu. Jadi kita memproses apa-apa itu tetap punya konsep bahwa data yang kita ambil itu bisa ada relasinya antara satu tabel data dengan tabel data lainnya. Ya maksudnya mindsetnya punya mindset data terhadap data itu yang rotok terstruktur lah. Ya berkaidah database lah itulah. Gitu ya. Kira-kira udah sampai situ nih. Cukup nih kayaknya. Sampai sini udah selesai, itu udah jadi, udah muter. Terus ini tinggal kita gedein yang ini misalnya. Jadi 120 misalnya. Gitu ya. Kan harus diuji. Nah, ya kan nanti masalah nguji terus mulai nganu pun monggo silakan. Tapi kira-kiranya begitu. Nanti kalau sudah ya ini di off. Itu baru nanti biar muter sampai selesai untuk dapat datanya, lalu dicek ya masing-masing datanya konsisten enggak, karena kita otomasi yang sangat tergantung pada kecepatan internetnya, kecepatan servernya di sana memproses, antriannya yang masuk ke server sana begitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, kita tuh bisa tahu. Nih saya bukakan deh. Jadi misalnya nih saya klik ini nih, ini kan di sini kan ada network nih, ini networknya yang dibutuhkan. Misalnya saya ngeklik network itu dia butuhnya 37 milisecond nih, ya kan. Lah gimana kalau saya ngeklik kedua, itu yang dibutuhkan 64 ya. Ini pas lagi baik nih. Kalau pas lagi antriannya banyak kan bisa beda lagi gitu ya kan. Gitu ya. Jadi semua itu butuh waktu ya untuk proses itu. Nah kita nggak tahu akibat antrian ini, maka dia itu akan sampai time out atau enggak, atau malah ajaxnya di server malah jadi error karena saking banyaknya antrian yang kita kirimkan gitu kan, dan orang lain kirimkan. Nah, kita nggak tahu. Nah maksudnya gitu, itu yang perlu nanti dicek berikutnya ya. Nah, maksudnya udah selesai di situ, nanti tinggal dipasangin syarat-syarat seperti tadi. Tapi ini sudah selesai, ini nulisnya sudah selesai, semua sudah selesai. Tabel hasilnya bisa seperti ini untuk tabel nama, dan ini tabel data lokasi seperti ini gitu ya. Nanti latitude longitude pasti akan keisi juga jika memang dia punya datanya gitu. Ini untuk joinnya ke sana gitu ya. Kira-kira sudah ya, kita sudah selesai untuk pembahasan ini. Mungkin nanti kalau ada hal lain yang pakai selenium baru kita lanjutkan lagi bikin yang baru ya. Lanjutkan pembahasannya. See you.